Bagaimana jika tawaran gaji fantastik dengan pekerjaan yang mengharuskan menemani janda yang lumpuh seumur hidup dan selalu minta dibikin basah, terus apa yang akan TKI Jepara pilih demi mengubah hidupnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Malam itu di Jepara, angin laut berhembus pelan, membawa bau asin dan kenangan yang menyakitkan. Raka duduk termenung di ujung dermaga tua, lututnya ditekuk, dan pandangannya kosong mengarah ke laut gelap yang diam membisu. Seolah-olah laut itu menyerap semua kegelisahannya. Ia baru saja dipecat dari pekerjaan buruh serabutan, ibunya terbaring sakit dengan tadihan rumah sakit menumpuk, dan adiknya, satu-satunya harapan keluarga, baru saja diterima kuliah di Semarang, tapi tak punya biaya masuk. Ia meremas ponselnya dengan tangan gemetar, membuka grup Facebook TKI Indonesia Timur Tengah. Di sana, satu iklan lowongan baru muncul, berbeda dari biasanya. Dicari pria sehat usia 25-35 tahun, gaji 400 juta per bulan, siap tinggal di Dubai. Tugas, merawat dan menemani Madam Juleika, khusus yang tahan tekanan mental, serius only. Detak jantung Raka berpacu cepat, angka itu tak masuk akal. Tapi dalam keputusasaan, keajaiban, dan jebakan seringkali datang dalam bentuk yang sama. Raka membaca iklan itu 3 kali, mencoba mencari celah kebohongan. Bagaimana mungkin seseorang bisa membayar ratusan juta hanya untuk menemani? Tapi yang membuatnya terguncang adalah identitas pengunggahnya. Bukan akun anonim, melainkan akun resmi dari agensi tenaga kerja ternama yang sudah sering ia dengar dari para TKI lain. Hatinya campur aduk, antara ingin mencoba dan takut terjebak sindikat. Tapi malam itu juga, ia memberanikan diri menelpon nomor yang tertera. Setelah 3 dering, seseorang mengangkat. Suara perempuan dengan aksen Timur Tengah langsung menyambut, ramah tapi menyimpan ketegasan. "Apakah kamu siap masuk ke dunia yang tidak akan pernah sama lagi?" kata suara itu. Raka tak menjawab langsung. Ia menarik napas panjang. Dunia ini memang tak memberinya banyak pilihan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menjawab pertanyaan seperti itu dengan satu kata penuh keberanian. Siap. Minggu kemudian, Raka mendarat di Bandara Internasional Dubai. Matanya menyipit menahan silau matahari yang membakar. Ia belum benar-benar percaya perjalanan ini nyata. Seorang pria tinggi berbaju hitam dengan topi khas Arab menjemputnya, membawa papan nama bertuliskan, Raka, Villa Zuleika. Tanpa banyak bicara, ia diajak naik mobil hitam mengilap yang terasa seperti kapsul kedap suara. Sepanjang jalan, Raka memandangi gedung pencakar langit yang seakan menyentuh awan, mobil-mobil mewah melintas, seperti parade kekuasaan. Ia menelan ludah saat mobil akhirnya berhenti di depan villa besar bertingkat 3, serba putih, dengan gerbang besi hitam yang dijaga 4 pria bersenjata laras panjang. Rumah itu seperti istana, tapi hawa di sekelilingnya dingin dan sunyi. Seorang wanita tua membuka pintu, matanya tajam, meski tubuhnya kecil dan bungkuk. "Selamat datang, Madam sedang menunggumu," katanya dengan suara seperti bisikan yang menusuk. Langkah kaki Raka bergema saat ia dibawa masuk ke dalam ruangan besar yang seluruh dindingnya adalah kaca menghadap padang pasir. Cahaya matahari sore menembus ke dalam, menyinari siluet seorang wanita yang duduk anggun di kursi roda elektrik. Gaun hitam panjang membalut tubuhnya yang kurus namun tetap elegan. Rambut peraknya disanggul rapi, dan lehernya dihiasi kalung zamrud yang memantulkan cahaya hijau pekat. Tatapannya tajam, penuh kuasa. Mata itu seperti mampu membaca isi hati siapapun yang berani menatapnya. "Namaku Zuleika," katanya, suaranya dalam dan bergetar. "Aku tidak butuh perawat,
Aku butuh seseorang yang bisa membuatku hidup kembali. Raka menahan napas. Ia datang dengan bayangan pekerjaan ringan dengan gaji besar. Tapi dari cara wanita itu menatapnya, ia tahu ini bukan sekadar pekerjaan. Ini akan menjadi ujian hidup yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama Raka terasa seperti hidup di film. Ia tidak diminta bersih-bersih atau mengurus medis. Tugasnya hanya satu, menemani. Setiap pagi, ia duduk bersama Zulaika di taman villa yang sejuk meski terletak di tengah gurun. Di sana, wanita itu bercerita tentang masa lalunya. Suami kaya raya yang meninggalkannya untuk wanita muda, anak sematawayang yang meninggal karena overdosis, dan kecelakaan helikopter yang membuatnya lumpuh seumur hidup. Tapi di balik tutur lembutnya, ada luka dalam yang belum sembuh. Setiap kali Raka mencoba menenangkannya, Zulaika justru memandangnya dengan tajam. "Jangan sentuh aku karena kasihan," katanya suatu malam saat angin gurun meniup gaun sutranya. "Kalau kau menyentuhku, lakukan karena kau menginginkanku." Kalimat itu menggema di kepala Raka semalaman. Ia mulai sadar. Perempuan ini bukan hanya lumpuh secara fisik, tapi juga menyimpan badai di dalam dadanya. Pada malam ke-10, suasana di dalam villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit di luar gelap, dan gurun tampak seperti lautan kematian yang tak berujung. Di dalam kamar yang remang-remang, Zulaika memanggil Raka dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Pijat kakiku," katanya lirih tapi tegas. Raka terdiam. Kakinya terasa berat untuk melangkah mendekap. Hatinya dilanda dilema antara tugas dan rasa hormat. Tapi sebelum ia sempat menolak, angan Zulaika yang dingin menggenggam lengannya erat. "Kamu dibayar, bukan hanya untuk jadi bayangan. Kamu dibayar untuk membuatku merasa wanita lagi," bisiknya, matanya tak berkedip. Raka menelan ludah, lalu perlahan berlutut di hadapan wanita itu. Jemarinya menyentuh kulit Zulaika yang dingin dan pucap. Bukan sekedar kulit, tapi sejarah luka dan kehampaan. Saat itu juga, Raka tahu, pekerjaan ini telah menyeberang batas. Ia bukan lagi pembantu. Ia menjadi saksi dan penjaga dari jiwa yang terluka, tapi tak ingin dikasihani. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi teka-teki. Setiap malam tak pernah sama, seperti hidup dalam naskah teater yang berubah alur tanpa pemberitahuan. Kadang Zulaika duduk diam, hanya menatap keluar jendela, sambil menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, tapi tak pernah ia usap. Di malam lain ia tertawa keras, dan tiba-tiba menarik tangan Raka untuk berdansa di ruang musik. Lantunan waltz klasik memenuhi udara. Tubuhnya diayun dalam kursi roda dengan elegansi yang menyedihkan. Raka mengikuti, setengah bingung, setengah terpesona. Ia mulai kehilangan pijakan realita. Zulaika bukan wanita biasa. Ada sesuatu yang menjeratnya dari dalam. Sebuah pesona yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan perlahan, Raka mulai takut. Bukan karena Zulaika bisa menyakitinya, tapi karena ia sendiri mulai menikmati kebersamaan yang awalnya ia anggap sebagai tugas. Ia mulai nyaman dalam kebingungan, dan dari situlah bahaya muncul. Suatu malam, saat badai gurun datang menggulung dengan pasir yang menghantam jendela seperti debu kematian, Zulaika memandangi langit yang nyaris tertutup awan. Ia duduk diam, kemudian membuka suara tanpa menoleh. "Kalau aku tak punya uang, apakah kau akan tetap tinggal di sini?" Tanyanya pelan, nyaris seperti anak kecil yang takut ditinggal. Pertanyaan itu menghantam batin Raka. Tubuhnya menegang. Selama ini ia tak pernah menanyakan dirinya sendiri mengapa ia masih bertahan.
Apakah karena uang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Saya tidak tahu, madam. Jawabnya dengan suara pelan, jujur dan getir. Keheningan menggantung seperti pisau di udara. Lalu Zulaika tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum pahit yang menyiratkan luka lama yang kembali terbuka. Besok, aku akan uji kamu, katanya sambil berbalik ke arah jendela. Raka menelan ludah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Apa yang dimaksud dengan uji? Apa yang akan ia hadapi esok hari? Pagi harinya, suasana villa berubah drastis. Semua uang, perhiasan, dan fasilitas mewah disingkirkan. Tidak ada makanan lezat, tidak ada pelayan, bahkan AC pun dimatikan. Hanya ada mereka berdua di dalam panas dan senyap. Zulaika tampak lemah di kursi rodanya, namun matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik Raka. Kamu masih mau basahi bibirku yang kering meski aku tak bisa beri bayaran? Tanyanya lirih. Raka tak menjawab. Ia mengambil kain basah dari baskom kecil lalu perlahan menyeka wajah Zulaika, membasahi bibirnya dengan lembut. Tidak ada romantisme, tidak ada kemewahan. Yang ada hanya manusia merawat manusia lain. Saat itu, Raka tak lagi melihat Zulaika sebagai majikan. Ia melihatnya sebagai sosok rapuh yang ingin tetap merasa hidup meski semua telah diambil darinya. Dari ujian itu, Raka tidak tahu siapa yang sebenarnya diuji. Tapi satu hal yang ia yakini, cinta yang tumbuh tanpa pamrih adalah cinta yang paling membingungkan dan paling jujur. Hari ke-30, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi bukan karena cuaca. Villa itu sunyi. Pelayan-pelayan tampak gelisah, tapi tak satu pun tahu kemana majikannya. Raka mulai panik. Ia memeriksa setiap ruangan, dari kamar tidur, dapur, sampai balkon. Tak ada jejak Zulaika. Hatinya dilanda kecemasan aneh, seperti anak kehilangan ibu. Sampai akhirnya, di ruang tamu yang dipenuhi lukisan, ia melihat satu lukisan besar sedikit bergeser dari dinding. Raka mendorongnya perlahan. Ternyata ada pintu rahasia di baliknya. Ia menuruni tangga yang gelap dan lembab. Langkahnya bergema di antara dinding batu. Di ujung ruangan bawah tanah, ia menemukan deretan potret masa muda Zulaika. Cantik, anggun, dan penuh percaya diri. Dan di tengah ruangan, sebuah layar menyala otomatis. Video rekaman dimulai. Suara Zulaika mengisi ruangan itu. Jika kamu temukan ini, berarti aku memilihmu. Raka berdiri membeku. Nafasnya tercekat. Ia belum tahu apa maksudnya, tapi hatinya tahu. Hidupnya baru saja berubah untuk kedua kalinya. Dalam video itu, wajah Zulaika tampak jauh lebih muda dari yang biasa Raka lihat sehari-hari. Cahaya di wajahnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan kepedihan bertahun-tahun. Suaranya tenang, namun mengiris. Raka, katanya, menyebut namanya langsung. Sebelum kamu, aku sudah menguji lebih dari 20 pria dari berbagai negara. Semuanya menyerah saat aku ambil uang, fasilitas, kenyamanan. Tidak satu pun yang bertahan karena aku sebagai manusia. Mereka hanya bertahan selama dompetku terbuka. Wajah Zulaika di layar menunduk sebentar, lalu menatap lagi dengan sorot lebih dalam. Tapi kamu tak pernah menyentuhku karena gajimu. Kamu menyentuhku karena kamu ingin mengenal lukaku. Dan itu menakutkan. Raka tak kuasa menahan tangis. Air mata menetes satu-satu tanpa bisa dicegah. Di tengah ruang bawah tanah itu, ia merasa seperti sedang menerima sesuatu yang bukan sekadar pesan, melainkan pengakuan cinta. Tapi ia belum tahu, apakah ia sedang dibentuk jadi pahlawan, diuji sebagai manusia, atau diam-diam telah dicintai oleh jiwa yang patah namun berani. Zulaika kembali malam itu juga.
diam-diam tanpa suara mobil atau iring-iringan pengawal. Saat Raka sedang tertidur dengan gelisah di kamarnya, pintu terbuka perlahan dan siluet Zulika muncul dalam cahaya temaram. Kursi rodanya bergulir pelan, nyaris tak terdengar. Ia menghampiri ranjang, lalu tanpa berkata apa-apa, menyentuh punggung Raka dan memeluknya dari belakang. Tubuhnya dingin, tapi pelukannya begitu nyata. Raka terbangun perlahan, kaget namun tidak panik. Hanya diam. Jantungnya berdetak cepat, namun ia tidak berbalik. Ia hanya menggenggam tangan Zulika yang melingkar di pinggangnya, erat dan penuh makna. "Aku takut kalau kamu pergi," bisik Zulika di telinganya. Suaranya retak. Getarnya nyata. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan wanita itu sepenuhnya terbuka. Tidak sebagai majikan, tidak sebagai pengendali, tapi sebagai manusia yang takut kehilangan. Dan untuk pertama kalinya, Zulika menangis di pelukan pria. Bukan pelukan karena bayarannya mahal, tapi karena hatinya terikat sungguh-sungguh. Hari-hari setelah malam itu tak lagi seperti sebelumnya. Mereka tak hidup dalam batasan majikan dan bawahan, tapi seolah dua jiwa yang saling menemukan celah di masing-masing luka. Zulaika lebih sering tertawa, kadang tanpa alasan jelas. Ia duduk di taman lebih lama, bahkan meminta Raka membacakan puisi Jepara yang ia temukan di buku saku milik Raka. "Bahasamu indah, menyayat tapi hangat," katanya sambil menyeka air mata. Raka hanya tersenyum, lalu mengajarkan Zulaika mengucapkan satu kata baru yang sulit diucapkannya. Kangen. Butuh 3 hari sampai lidah Zulaika bisa mengucapkannya dengan benar. Tapi ia melakukannya. Dan sebagai gantinya, Zulaika dengan bangga menawarkan menu kejutan. Nasi goreng buatannya sendiri. Dengan rasa yang kacau tapi penuh usaha. Raka memakannya sampai habis, tanpa komplain. Rasanya seperti pertama kali jatuh cinta, katanya sambil tertawa. Hubungan mereka tumbuh seperti pohon yang tumbuh di gurun. Pelan, tapi kuat, meski airnya hanya datang dari air mata. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat keluarga Zulaika berkunjung mendadak dari Eropa, badai baru pun datang. Adik Zulaika, seorang pria parlente dengan jas mahal dan wajah sinis, menatap Raka seperti melihat kotoran di lantai marmer. "Dia hanya pria kampung yang ingin hartamu," bentaknya di hadapan semua pelayan. Raka diam. Zulaika pun tak langsung membela. Tapi kemudian, saat semua orang menatapnya menunggu keputusan, Zulaika menatap mata Raka. Dalam dan mantap. "Kalau dia ingin hartaku, dia sudah pergi sejak bulan lalu, saat aku berhenti membayarnya," jawabnya datar. Tapi ucapannya tidak menyelesaikan masalah. Tekanan dari keluarga, ancaman hukum, dan reputasi keluarga membuat suasana mencekam. Akhirnya demi menghindari skandal, keluarga memaksa Raka meninggalkan villa. Zulaika hanya bisa menatap kepergian Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak melawan, tapi dalam tatapannya ada janji yang belum terucap. "Aku akan memperjuangkan ini. Nanti." Raka tinggal di kamar kecil di pinggiran pelabuhan Dubai. Kamar sempit berbau solar itu jauh dari kemewahan villa. Tapi ia tak mengeluh. Ia hidup dari tabungan sisa gaji bulan lalu, menolak tawaran pulang ke Indonesia. Setiap hari ia menulis surat kepada Zulaika, menceritakan harinya, perasaannya, kerinduannya, tapi tak satu pun dijawab. Ia mulai ragu, apakah ia hanya selingan di hidup Zulaika? Apakah semua itu hanya permainan? Sampai suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan kamar kontrakannya.
Sopir wanita yang mengenakan hijab gelap membuka pintu dan berkata pelan, "Madam menunggumu." Raka dibawa ke sebuah lokasi yang tidak dikenalnya, melewati jalan gurun dan batu. Dan di sana, di antara tebing gurun dan hamparan bunga liar, Zulaika duduk di kursi rodanya. Ia mengenakan gaun merah mencolok, rambutnya dikunci rapi. "Maaf, aku butuh waktu untuk melawan semuanya," katanya. Suaranya gemetar tapi tegas. Raka hanya berdiri membeku, tapi hatinya sudah berlari, menghampiri perempuan yang kini telah memilihnya sepenuhnya. Keputusan Zulaika mengguncang semua orang. Ia menolak seluruh warisan keluarga, menjual sebagian aset, dan meninggalkan villa mewahnya yang selama ini menjadi simbol kekuasaan. Ia memilih pindah ke villa kecil di pinggir laut, sebuah rumah sederhana dengan cat putih pudar, dan taman penuh bunga liar yang menghadap langsung ke cakrawala. "Aku ingin hari-hari yang tenang," katanya pada Raka, saat mereka berdiri bersama menatap laut senja. Tak ada penjaga, tak ada pelayan. Hanya kamu dan aku, dan matahari yang pulang bersama kita. Raka hanya bisa tersenyum kecil, matanya basah. Sulit dipercaya. Wanita yang dulu dikawal 4 penjaga, kini hanya ingin menggenggam tangannya setiap sore. Rumah itu menjadi saksi transformasi Zulaika. Dari ratu istana, ke perempuan biasa, yang hanya ingin dicintai tanpa syarat. Dan Raka, yang dulu datang karena kebutuhan hidup, kini tinggal karena alasan yang jauh lebih besar. Ia telah menemukan rumah dalam diri perempuan itu. Hari-hari mereka di rumah kecil itu penuh ketulusan. Tanpa perintah, tanpa kontrak, tanpa imbalan. Raka merawat Zulaika dengan lembut, memandikannya di pagi hari dengan air hangat, menyisir rambut teraknya dengan sabar, menyuapi makanan yang ia masak sendiri. Ia belajar membaca bahasa tubuh Zulaika lebih dari bahasa verbal. Mereka tertawa bersama saat nasi gosong atau saat kursi roda macet di taman. Namun malam adalah waktu paling magis. Mereka duduk berdampingan di teras, memandang langit luas yang bertabur bintang. Zulaika kerap menggenggam tangan Raka dan berbisik, "Kalau aku mati lebih dulu, jangan menangis ya. Aku akan tunggu kamu di tempat yang tenang." Raka hanya mengangguk, menyimpan kalimat itu jauh dalam dadanya. Ia tahu, cinta sejati bukan tentang selamanya di dunia, tapi tentang tidak pernah benar-benar pergi meski tubuh tak lagi ada. Malam-malam mereka menjadi ritual yang tak tergantikan. Tempat hati bersandar tanpa takut. Suatu pagi, matahari terbit dengan sinar yang lebih lembut dari biasanya. Tapi suasana di dalam rumah seolah membeku. Raka bangun lebih awal dan menyadari Zulaika belum bergerak dari posisi tidurnya. Ia mendekat, memanggil pelan, tapi tak ada jawaban. Wajah Zulaika tenang, bibirnya membentuk senyum tipis yang seperti ditinggalkan oleh mimpi indah terakhir. Jantung Raka seakan terhenti. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Zulaika yang mulai dingin, dan mencium dahinya perlahan. "Kamu hidupkan aku, lebih dari siapapun di dunia ini," bisiknya menahan air mata. Ia tak menangis keras, ia hanya diam, seperti laut di luar sana, menyimpan badai dalam tenangnya. Ia menguburkan Zulaika di tebing laut yang selalu mereka sebut sebagai surga rahasia, tempat pertama kali mereka benar-benar tertawa bersama. Tanpa batu nisan megah,
Hanya papan kayu kecil bertuliskan, tempat dia menunggu dalam damai. Tahun demi tahun berlalu, tapi Raka tak kembali ke Jepara. Ia memilih menetap di Dubai, di kota yang awalnya terasa asing, tapi kini menjadi tempat hatinya tertambat. Dengan sisa warisan yang sempat diberikan Zuleika diam-diam, ia membuka restoran kecil di tepi kota. Diberi nama Zuleikas. Bangunannya sederhana, tapi penuh kehangatan. Di dinding utama restoran, tergantung potret besar seorang wanita di kursi roda, tersenyum hangat ke arah kamera. Setiap kali pelanggan bertanya, siapa wanita ini? Raka akan menjawab dengan tenang. Dia bukan hanya majikan saya. Dia cinta pertama saya dan terakhir. Tak ada yang tahu cerita lengkapnya. Tapi setiap hidangan yang ia masak, setiap senyum yang ia berikan pada pengunjung, adalah cara Raka meneruskan kehidupan perempuan yang mengajarkannya arti mencintai tanpa syarat. Restoran itu bukan bisnis, itu adalah kenangan hidup yang terus bernapas. Pada malam ulang tahun kematian Zuleika yang ke-10, Raka berjalan perlahan ke tebing laut yang dulu mereka cintai. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma pasir dan asin laut. Di tangannya, sebuah botol parfum tua berisi wewangian favorit Zuleika. Aroma mawar, cendana, dan sedikit mint. Ia menyemprotkannya ke angin malam, lalu menutup mata, membiarkan aroma itu menari di udara. Aku masih temani kamu, meski dunia tak bisa lihat. Bisiknya lirih, suaranya nyaris pecah. Lalu ia duduk di atas batu besar, mendengarkan debur ombak seperti bisikan lama yang datang kembali. Angin pun berembus lembut, mengelus pipinya, seperti tangan yang ia rindukan. Dan untuk sesaat, ia merasa tidak sendiri. Seolah ada yang duduk di sampingnya, seperti dulu, dalam diam yang penuh makna. Karena cinta sejati, walau tubuh berakhir, tidak pernah benar-benar mati.